Pasukan Maria. Diawali di Dublin, Irlandia, pada tanggal 7 Desember 1921, 15 orang awam Katolik berkumpul. Mereka berbicara bersama. Mereka memikirkan bagaimana sebagai kaum awam melaksanakan pelayanan. Mereka pun berdoa bersama. Mereka mohon terang Roh Kudus. Mereka berdoa rosario. Lalu mereka pun mulai bertindak. Dalam kelompok-kelompok kecil, ada juga yang hanya berdua-dua. Mereka mengunjungi rumah sakit di Dublin. Mereka menyapa pasien-pasien yang miskin. Mereka menyapa pasien-pasien yang tanpa kerabat. Mereka menyapa pasien-pasien yang jompo. Sesudahnya mereka bertemu lagi, lalu menceritakan pengalamannya, dan mereka pun berdoa lagi. Mereka berdoa memohon terang Roh Kudus. Mereka berdoa rosario. Lalu mereka pun bertindak lagi. Mereka mengunjungi orang sakit, orang yang miskin, orang yang tanpa kerabat, orang yang jompo. Kali ini tidak lagi di rumah sakit, tetapi juga di rumah-rumah, baik rumah pribadi maupun rumah jompo. Berdoa bersama, membuka diri pada bimbingan Roh Kudus, mohon dukungan doa Bunda Maria, mencoba meneladan Bunda Maria, mencari bentuk-bentuk pelayanan dan melaksanakannya. Salah satu dari 15 orang yang berkumpul itu adalah Frank Duff. Kelompok kerasulan inilah yang kemudian menjadi Legio Maria. Kelompok kerasulan ini awalnya menggunakan nama Paguyuban Sang Bunda Belas Kasih. Kemudian namanya berubah menjadi Legio Maria. Legio itu kata dari bahasa Latin yang berarti pasukan. Maka Legio Maria adalah pasukan Maria. Pasukan Maria. Kok seperti tentara ya? Benar. Keanggotaannya bagaikan para prajurit tentara Romawi. Para prajurit tentara Romawi itu berserah setia kepada kaisar melalui jenderalnya. Para anggota legio atau para legioner juga menghayati kesetiaan seperti para prajurit Romawi yang berani, semangat, disiplin, dan sukses dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi kesetiaan para legioner tertuju pada Bunda Maria. Bunda Maria menjadi pimpinan tertingginya. Para legioner setia kepada Bunda Maria yang menginginkan semua anak-anaknya, kita semua, semakin dekat kepada Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Maka para legioner adalah prajurit-prajurit yang berani, bersemangat, disiplin, dan sukses dalam melaksanakan tugasnya untuk membuat dirinya sendiri ataupun sesamanya semakin dekat dengan Yesus Kristus dalam bimbingan dan petunjuk dari Bunda Maria sendiri.
Dalam menghayati semangat Bunda Maria ini, para legioner membangun semangat berdasarkan semangat jiwa Maria, rendah hati, patuh kepada rencana Tuhan, kasih yang besar, doa yang tak kunjung putus, hidup suci, sabar, bijaksana, cinta akan Tuhan lebih daripada segala sesuatu yang lain. Demikianlah, hidup doa dan karya kerasulan menjadi satu dalam hidup para legioner. Bagaimana kesatuan doa dan karya kerasulan itu dijalani? Ada 4 hal yang pokok. Yang pertama, hadir secara tetap dan tepat waktu pada pertemuan mingguan presidium dan memberikan laporan secara terperinci dan jelas tentang tugas-tugas yang diterima dan dilaksanakannya. Yang kedua, setiap hari mendoakan katena. Yang ketiga, melaksanakan karya aktif tugas kerasulan dengan semangat iman dan kesatuan dengan Bunda Maria. Dan yang keempat, menghayati rasa hormat yang mendalam terhadap kerahasiaan dari banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan atau yang dipelajari dalam karya para legioner. Para legioner, para prajurit Maria ini adalah sebagian dari putra-putri Maria. Rapat presidium dilaksanakan seminggu sekali, sekitar 1,5 jam. Tugas yang harus dilakukan oleh para legioner kira-kira membutuhkan waktu 2 jam setiap minggunya. Maka, dalam kebersamaan, para legioner setiap minggunya berjuang selama kurang lebih 3-4 jam. Kalau ditambah doa-doa wajib yang kurang lebih 1 jam setiap hari, dalam 1 minggunya, seorang legioner menghayati kelegionerannya sekitar 11 jam. Dari 148 jam seminggu, 11 jam untuk menjadi prajurit Maria. Beberapa kemungkinan tugas mereka sehubungan dengan misi Legio Maria adalah misalnya membantu dan mempersiapkan orang-orang untuk memperoleh sakramen-sakramen gereja, atau bisa juga dengan mengajar iman Katolik, bisa kepada anak-anak atau orang dewasa, atau membantu pastor paroki melakukan sensus umat di wilayahnya, atau mengunjungi orang-orang yang dipenjara, orang-orang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit atau di rumah, atau mengunjungi orang jompo. Atau bisa juga membantu membagikan rosario atau media Katolik di wilayahnya. Dalam hal keanggotaan, Legio Maria membedakan antara anggota aktif dan anggota auxilier. Anggota aktif adalah mereka yang dapat melaksanakan karya Legio, ikut rapat mingguan, dan melakukan tugas-tugas mingguan. Anggota auxilier
adalah kelompok pendoa Legio Maria, adalah kaum awam beriman atau pastor atau biarawan-biarawati yang tidak mampu atau tidak bersedia melaksanakan tugas-tugas anggota aktif. Anggota auxilier mendoakan doa Tesera yang terdiri dari permohonan turunnya Roh Kudus, rangkaian doa rosario, doa katena, dan doa-doa penutup. Anggota auxilier dihubungi sekurang-kurangnya sekali setahun oleh anggota aktif di presidium mana mereka tergabung. Mereka akan hadir bersama-sama anggota aktif saat Asies sekitar tanggal 25 Maret pada pesta Hari Raya Kabar Sukacita, peringatan wajib Gereja Katolik. Anggota auxilier dihormati pula pada setiap tanggal 8 September, hari pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Apakah saudara ingin menjadi prajurit-prajurit Maria? Ingin menjadi anggota Legio Maria? Semua orang Katolik yang tergerak hatinya oleh Roh Kudus dapat menjadi legioner. Umumnya hanyalah syarat umur, yaitu minimal 18 tahun. Tetapi secara khusus dapat dibentuk sebuah presidium khusus untuk remaja antara 10 hingga 18 tahun yang berada di bawah bimbingan legioner yang sudah senior. Anggota presidium junior ini tentu saja menjalankan tugasnya sesuai dengan tingkatan umur dan kemampuan mereka. Untuk bergabung dalam suatu presidium, seseorang harus mengajukan keinginannya kepada presidium tersebut, lalu mengikuti pertemuan-pertemuan dan menerima penugasan. Dalam masa percobaan selama sekitar 3 bulan. Bila orang tersebut memenuhi syarat dasar, seperti tepat waktu dan menjalankan penugasannya, ia dapat diterima sebagai anggota penuh dengan mengucapkan janji legioner di depan presidium. Apakah Anda tergerak untuk bergabung? Dari Irlandia, Legio Maria berkembang ke seluruh Eropa. Berkat kerja keras dari Edel Mary Queen, Legio berkembang di Afrika. Berkat kerja keras dari Alfie Lambe, Legio berkembang di Amerika Latin dan seluruh Amerika. Legio Maria kini berkarya di lebih dari 1.900 keuskupan di seluruh dunia dan diperkirakan kini telah memiliki lebih dari 3 juta orang anggota aktif dan menjadikannya organisasi kaum awam yang paling banyak anggotanya dalam hierarki Gereja Katolik.